Perkenalkan, nama saya Alvin Rahmat Alam dengan NPM 2415052011. Kali ini saya akan mempresentasikan dan menjawab UTS Hidrogeologi. Oke, yang pertama, peran hidrogeologi dalam pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, jelaskan bagaimana kondisi geologi suatu daerah dapat mempengaruhi keberadaan, kuantitas, dan kualitas air tanah. Dan kedua, identifikasi permasalahan utama yang sering dihadapi dalam pengelolaan air tanah, seperti pencemaran dan eksploitasi berlebih, serta tawarkan solusi teknis yang dapat diterapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah. Oke, yang pertama, kondisi geologi suatu daerah sangat terpengaruh keberadaannya, kuantitas dan kualitas air tanah. Struktur dan jenis batuan menentukan kemampuan lapisan tanah dalam menyimpan dan meloloskan air. Ya, bisa disebut permeabilitas. Daerah dengan batuan berpori seperti pasir atau batu gamping biasanya memiliki potensi air tanah yang besar karena mampu menyerap dan menyimpan air. Sebaliknya, daerah berbatuan kedap seperti lempung atau granit memiliki sedikit atau tidak ada air tanah. Selain itu, patahan dan rekahan batuan dapat menjadi jalur pergerakan air, sehingga mempengaruhi distribusi air tanah. Dari segi kualitas, batuan juga mempengaruhi kandungan kimia air tanah. Misalnya, batu gamping dapat meningkatkan kadar kalsium dan bikarbonat, sementara batuan vulkanik bisa menambah unsur besi atau silika. Oke. Kedua, permasalahan utama dalam pengelolaan air tanah meliputi pencemaran dan eksploitasi berlebih. Pencemaran terjadi akibat limbah industri pertanian dan rumah tangga yang meresap ke dalam akuifer, sehingga menurunkan kualitas air tanah dan membahayakan kesehatan. Sementara itu, eksploitasi berlebih menyebabkan penurunan muka air tanah, intrusi air laut di wilayah pesisir, serta amblesan tanah land subsidence yang dapat merusak infrastruktur dan lingkungan. Tentunya sudah banyak ya yang terjadi, apalagi land subsidence ini sendiri sudah dapat kita lihat di Jakarta, penurunan muka air tanah. Kemudian untuk mengatasinya, kita diperlukan solusi teknis seperti pembangunan sumur resapan dan kawasan imbuhan, recharge area, untuk meningkatkan pengisian kembali air tanah, pengaturan izin pengambilan air tanah sesuai kapasitas akuifer, serta pengelolaan limbah sebelum dibuang agar tidak mencemari sumber air ataupun akuifer. Selain itu, pemanfaatan teknologi berbasis GIS dan sensor otomatis penting untuk memantau kondisi kuantitas dan kualitas air tanah secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kualitas dan keberlanjutan sumber daya air tanah bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, jadi untuk solusi-solusinya itu kita bisa membangun sumur resapan ataupun membuat kawasan recharge area. Nah, berikutnya studi kasus akuifer di wilayah Kars. Dengan soal pertama, jelaskan perilaku aliran air tanah di akuifer Kars. Dan soal kedua, lakukan analisis mengenai potensi serta tantangan eksplorasi dan pemanfaatan air tanah di daerah Kars. Diskusikan pula teknik mitigasi pencemaran yang dapat diterapkan pada akuifer jenis ini. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Perilaku aliran air tanah di akuifer Kars sangat khas karena dipengaruhi oleh pelarutan batu gamping, kalsit, yang membentuk rongga, saluran, dan gua-gua air tanah. Air tanah di daerah Kars tidak hanya mengalir melalui pori-pori kecil seperti pada akuifer berbutir, tetapi juga melalui rekahan, celah, dan saluran besar hasil proses pelarutan kimia. Akibatnya, aliran air di akuifer Kars bersifat cepat, tidak seragam, dan sulit untuk diprediksi.
Selain itu, aquifer karst memiliki resapan cepat terhadap curah hujan juga loh, sehingga muka air tanah dapat naik dan turun drastis dalam waktu singkat. Namun, karena sistem alirannya terbuka dan terhubung langsung dengan permukaan, kerentanan terhadap pencemaran juga tinggi. Sekali tercemar, maka air tanah karst sulit dipulihkan karena alirannya cepat membuat zat pencemar mudah menyebar luas. Kemudian, daerah karst memiliki potensi besar sebagai sumber air tanah karena batu gampingnya yang mudah larut membentuk sistem rekahan rongga dan saluran bawah tanah yang dapat menyimpan serta mengalirkan air dalam jumlah besar. Potensi ini menjadikan aquifer karst sebagai sumber utama air bersih di banyak wilayah, terutama pada daerah dengan curah hujan yang tinggi dan topografi berbukit. Namun, potensi tersebut diimbangi dengan berbagai tantangan eksplorasi dan pemanfaatan struktur aliran yang kompleks dan tidak seragam, membuat sulit untuk memetakan jalur air tanah secara akurat. Debit air juga sangat fluktuatif, bergantung pada musim hujan dan kemarau. Selain itu, sistem aliran yang cepat menyebabkan air sedikit mengalami proses penyaringan alami, sehingga kualitas rentan terhadap perubahan lingkungan. Tantangan terbesar pada aquifer karst adalah kerentanan terhadap pencemaran dan juga memiliki hubungan langsung dengan permukaan. Limbah pertanian, domestik, dan industri dapat dengan mudah masuk ke sistem aliran bawah tanah, jadi membuat pencemaran. Nah, untuk mengatasinya kita bisa melakukan teknik mitigasi pencemaran seperti menjaga zona imbuhan agar tetap alami dan bebas dari aktivitas pencemaran. Kedua, membangun sistem pengolahan limbah yang efektif sebelum pembuangan. Dan ketiga, menerapkan zona perlindungan aquifer di sekitar sumber air karst, serta melakukan pemantauan kualitas air tanah secara berkala dengan teknologi sensor dan GIS. Berikutnya, pengaruh struktur geologi terhadap aliran air tanah. Jelaskan bagaimana struktur tersebut dapat mempengaruhi aliran air tanah. Dan yang kedua, pilihlah salah satu wilayah yang terkenal dengan potensi air tanah akibat pengaruh struktur geologi dan analisis faktor-faktor geologi yang mendukung potensi tersebut. Yang pertama, struktur geologi seperti lipatan, patahan, rekahan, dan sesar sangat mempengaruhi pola aliran air tanah di suatu daerah. Patahan dan rekahan berperan karena jalur utama pergerakan air, karena meningkatkan permeabilitas batuan dan memungkinkan air meresap lebih dalam ke dalam aquifer. Di sisi lain, jika rekahan atau sesar terisi oleh material kedap air seperti lempung, struktur tersebut dapat menghambat atau membelokkan aliran air tanah. Sementara lipatan dapat membentukkan zona akumulasi air tanah pada bagian lembah lipatan atau bisa dibilang sinklin karena menjadi area resapan dan penumpukan alami. Sebaliknya, pada bagian puncak lipatan antiklin, air cenderung mengalir menjauh dari tekanan hidrolik yang rendah. Dengan demikian, struktur geologi menentukan air kecepatan dan volume aliran air tanah serta mempengaruhi lokasi potensi bagi pembentukan aquifer dan sumber mata air. Nah, salah satu wilayah yang saya pilih itu daerah Karst Gunung Sewu, Yogyakarta. Kenapa sih memilih ini? Karena wilayah ini tersusun oleh batu gamping dari formasi Wonosari yang sangat mudah larut oleh air, sehingga membentuk sistem karst dengan rekahan, rongga, dan gua buah air tanah yang luas. Proses pelarutan ini menghasilkan aquifer karst dengan kapasitas penyimpanan dan aliran yang besar. Faktor-faktor yang mendukung potensi air tanah di wilayah ini itu karena litologi batu gamping yang memiliki sifat mudah larut, memungkinkan pembentukan saluran dan ruang bawah tanah yang sebagai tempat penyimpanan air. Kemudian struktur geologi berupa rekahan dan patahan itu dapat memperluas pergerakan air dan meningkatkan permeabilitas. Kemudian topograf karst yang bervariasi dengan banyak dolina, ponor, dan gua berfungsi sebagai zona resapan alami. Kemudian juga memiliki
curah hujan yang tinggi. Kemudian kombinasi faktor-faktor tersebut itu membuat kawasan yang saya pilih, Gunung Sewu, memiliki potensi air tanah kars yang melimpah. Berikutnya, menggunakan hukum Darcy untuk menentukan kecepatan aliran air tanah. Hitunglah kecepatan aliran air tanah menggunakan hukum Darcy. Kedua, analisis bagaimana perubahan kondisi geologi, perubahan porositas atau struktur lapisan batuan dapat mempengaruhi hasil perhitungan tersebut. Sertakan juga aplikasi praktisnya. Yang pertama, cara perhitungannya dari soalnya, K sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 M per determinan, delta H sama dengan 2M, L sama dengan 200 M dengan kita memakai gradien hidrolik. Delta H dibagi L sama dengan 2 dibagi 200 sama dengan 0,01. Kemudian masukkan rumus kecepatan aliran, V sama dengan K kali I sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 kali 0,01 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 M per determinan, atau menjadi 0,17 mili per hali. Perubahan porositas atau struktur batuan dapat mempengaruhi aliran air tanah. Jika porositas menurun, kecepatan air dalam pori meningkat. Sebaliknya, batuan kedap atau lapisan lempung menurun permeabilitas sehingga aliran menjadi lambat. Kehadiran rekahan atau patahan dapat mempercepat aliran secara lokal. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan debit aman sumur, zona perlindungan sumber air, serta pengendalian pencemaran. Dengan mengetahui kecepatan aliran, pengelolaan dapat diperkirakan arah dan waktu sebaran polutan serta merencanakan pengisian ulang air tanah secara berkelanjutan. Analisis kualitas air tanah dari perspektif geologi, fisika, kimia, dan biologi. Jadi dari geologi, fisika, kimia, dan biologi kita akan jelaskan satu-satu. Kondisi geologi seperti jenis batuan stratigrafi dan struktur geologi sangat mempengaruhi kualitas air tanah. Batuan berpori seperti pasir atau batu gamping mungkin filtrasi alami yang meningkatkan kejernihan air, sedangkan batuan vulkanik atau serpihan dapat melarutkan mineral tertentu mempengaruhi kimia airnya. Stratifikasi menentukan lapisan perlindungan terhadap pencemaran, sementara rekahan dan patahan dapat menjadi jalur cepat masuknya polutan ke akuifer. Parameter fisika mencakup suhu, kejernihan, dan konduktivitas listrik. Suhu tinggi dapat menurunkan kadar oksigen terlarut dan mempercepat reaksi kimia. Kejernihan rendah menandakan adanya partikel tersuspensi, sedangkan konduktivitas listrik tinggi menunjukkan tingginya kandungan ion terlarut. Kemudian, parameter kimia seperti pH, kadar mineral, dan total dissolved solids digunakan untuk menilai tingkat keasaman dan kandungan garam air tanah. Mineralisasi batuan, terutama yang kaya kalsium, magnesium, atau garam, dapat meningkatkan TDS dan kekerasan air. Batuan sulfat atau pirit dapat menyebabkan air menjadi lebih asam, sedangkan batu gamping cenderung menetralkan pH air. Parameter biologi mencakup keberadaan mikroorganisme patogen seperti E. coli dan coliform. Kontaminasi biologis umumnya terjadi akibat rembesan limbah domestik seperti septic tank atau limpasan permukaan ke zona resapan air tanah. Mitigasi yang dilakukan dengan menjaga jarak aman dari sumber pencemaran, meningkatkan sistem sanitasi, dan melakukan disinfeksi agar air tanah tetap aman untuk dikonsumsi. Oke, cukup begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.